PLN karena oversupply tadinya mau men-switch, mengupayakan mengganti kompor LPG ke kompor listrik. Tetapi karena kita dan juga saya tahu bahwa masyarakat kita sudah terbiasa dengan LPG, dan apalagi teknologi menggunakan kompor listrik masih sulit dan juga harganya nanti tidak harga subsidi, sehingga kita pertahankan tetap menggunakan kompor LPG. Bung Ramson, kesediaan BBM dan migas menjadi prioritas. Anggota Komisi 7 DPR RI, Dr. Ramson Siagian mengatakan, meski era digitalisasi dan listrik kini telah merambah pangsa global, namun ia memprediksi dalam kurun waktu 30 tahun ke depan, kebutuhan akan minyak dan gas masih dominan. Oleh sebab itu, ia berharap kesediaan BBM dan migas tetap menjadi skala prioritas. Penegasan itu disampaikan Bung Ramson saat berbicara pada acara sosialisasi sinergi BPH Migas dan DPR RI, yang digelar di Objek Wisata Jambe Kembar, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, kemarin. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu sinergi antara BPH Migas dan DPR RI, guna mencerahkan warga terkait tugas dan fungsi sebagai pengawas distribusi BBM agar dapat berjalan dengan baik. Giat ini mendapat atensi dari warga, utamanya terkait ketersediaan BBM untuk masyarakat agar menjadi jelas. Terlebih yang menyangkut kebutuhan gas LPG saat Ramadan dan jelang Lebaran. Di Kabupaten Pemalang sendiri mendekati Lebaran itu biasanya LPG agak langka ya Bapak Ibu ya. Kita memang berencana di Pertamina Retail Tegal, yaitu Kabupaten Pemalang, mulai dari Brebes sampai dengan Pekalongan, kita akan mengadakan penambahan pasokan LPG kepada agen-agen LPG. Khususnya di Kabupaten Pemalang kita akan menambahkan 5% dari yang disalurkan di bulan Maret sampai bulan April nanti. Jadi kita memang sudah berencana dan sudah membuat timeline untuk menambah sekitar 5% dari penyaluran normal di Kabupaten Pemalang. Dan mudah-mudahan itu bisa mengcover semua kebutuhan LPG di Kabupaten Pemalang. Terima kasih masukannya Bapak. Dalam giat tersebut, Bung Ramson juga mengatakan, BBM kita ada yang harga pasar, ada yang harga ditentukan pemerintah, dan ada yang harga bersubsidi. Harga yang bersubsidi, artinya bahwa selisih harga pasar dengan harga pokok penjualan itu disubsidi oleh negara, oleh APBN dan itu harga yang bersubsidi ditentukan juga oleh DPR RI. Sementara itu, giat ini juga menghadirkan narasumber anggota Komite BPH Migas, Haria Aditya Warman. Ratusan warga yang hadir banyak yang menanyakan terkait ketersediaan kebutuhan gas LPG yang kerap menghilang atau langka saat Ramadan dan Lebaran. Kita masih memerlukan BPH Migas karena BBM sebagai energi penggerak kendaraan bermotor masih diperlukan sekitar 30 tahun yang akan datang. Jadi biarpun sekarang tren global bahwa menggunakan kendaraan listrik, seperti di Eropa memang udah banyak kendaraan yang menggunakan energi listrik. Tetapi untuk Indonesia nanti batasnya sampai 2060. Itu pun belum semua nanti kendaraan menggunakan energi listrik. Jadi perhitungan saya 30 tahun yang akan datang masih menggunakan BBM. Nah, itu sangat masih diperlukan fungsi BPH Migas untuk mengatur para operator-operator yang mendistribusikan BBM. Juga perkembangan ke clean energy, artinya energi yang bersih, bahwa di kota-kota akan dikembangkan jaringan gas, jadi melalui pipa, tapi khusus di kota-kota. Memang ada rencana, ada pembangunan pipa dari Semarang ke Cirebon, di kota-kota Pekalongan, mungkin kota Pemalang nanti ada, tapi itu belum masuk ke dalam. Jadi kalau ke dalam tetap menggunakan LPG. Nah, kalau jaringan pipa itu diatur oleh BPH Migas. Dari kawasan objek wisata Jambe Kembar,
Belik Pemalang, Himawan dan tim liputan Info News mengabarkan.